Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun engkau berada. Semoga sehat dan berbahagia adalah doa dan harapan kita. Senang bertemu kembali di renungan buka Sabat. Sabat hampir mulai. Mari kita siapkan hati kita menyambut hadirat-Nya yang kudus. Ketika Sabat mulai, Tuhan menguduskan kita, memulihkan kita, adalah sukacita bagi anak-anak Tuhan. Mari berdoa. Tuhan pencipta alam semesta, kami datang menghadap hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati ketika Sabat-Mu hadir menguduskan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. 3 penekanan di ayat ini. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan setiap waktu. Ayat ini tidak berkata bahwa percayalah kepada Tuhan saat engkau susah, atau percayalah kepada Tuhan saat semuanya baik-baik saja, melainkan percaya kepada Tuhan senantiasa, percaya kepada Tuhan setiap waktu. Saat kita senang, jangan lupa Allah sumber berkat kepada sukacita kita. Saat kita sedih, saat kita ragu, saat kita bermasalah, saat kita marah, jangan pernah melupakan bahwa kasih setia Tuhan tak pernah gagal. Sering ketidakkonsistenan iman kita muncul ketika kita melihat bukan dengan iman melainkan kepada keadaan, bukan kepada Tuhan, padahal Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya, cintanya kepada saudara dan saya hari ini, kemarin, bahkan selamanya. Percaya kepada Tuhan berarti meliputi segenap hidup kita, juga perasaan kita. Oleh karena kita sering berubah, tetapi soal percaya kepada Tuhan hendaknya tidak pernah mengubah hidup kita. Meskipun doa tidak terjawab, meskipun kita sedang bergelut dengan pergumulan yang berat, meskipun hati kita menjerit oleh karena tekanan hidup ini, marilah kita tetap memilih percaya kepada Tuhan dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Dunia penuh dengan daya tarik, menarik kita, dan kadang kita melupakan Tuhan. Ketika dunia sedang baik-baik, kita terjun dalam sukacitanya. Ketika dunia dilanda krisis, kita meragukan
Tuhan ada di mana. Sepertinya Tuhan tidak peduli dengan hidup ini. Sesungguhnya itu adalah kepalsuan. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur. Datanglah kepadanya di dalam doa. Curahkanlah perasaan hatimu ketika engkau takut, ketika bingung, kecewa, bahkan amarahmu sedang bergelora, ketika beban-beban kehidupan tidak dapat dipikul lagi. Itulah kenyataan yang terjadi dalam hidup ini. Disinilah iman kita diuji. Apakah kita tetap percaya, bersungguh-sungguh kepada Tuhan? Ketika kita mencurahkan hati kita kepada Tuhan, itu terjadi ketika kita berdoa, ketika kita datang sebagaimana kita ada. Di sanalah terjalin hubungan yang akrab, yang Tuhan rindukan terjadi kepada saudara dan saya. Suasana ketergantungan kepada Tuhan tercipta ketika kita berbicara dari hati ke hati kepada Tuhan, menyatakan setiap persoalan hidup kita kepada Tuhan. Iman kita dikuatkan. Lebih dari itu, kita semakin mengetahui bahwa hanya Tuhanlah yang dapat kita percayai di tengah dunia yang tidak menentu. Yang terakhir adalah alat tempat perlindungan kita. Ketika Daud menuliskan ayat ini, dia sedang tidak duduk manis di istananya dengan pelayanan VIP, tetapi dia sedang merasa susah. Dia merasa tidak aman, tetapi satu sukacita yang Daud alami adalah hanya Tuhanlah perlindungan kita. Perlindungan yang Tuhan berikan adalah perlindungan yang tak pernah gagal, yang melampaui apapun yang ditawarkan dunia. Saat kita datang kepadanya, Ia tidak pernah menolak kita. Dia tidak pernah menyia-nyiakan kita. Di dalam Dia kita ditenangkan. Di dalam Dia ada pengharapan. Itulah sebabnya mari kita percaya dan menghampiri Dia, oleh karena Dialah perlindungan kita. Sabat ini Tuhan mengundang kita, mari kita bawa bebannya kepada Dia, sebab Dia adalah Allah yang ajaib. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk Sabat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Sabat, perlindungan-Mu, kasih-Mu bagi kami orang berdosa. Kami rindu menikmati sukacita dalam Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di Sabat ini, supaya kami tetap percaya dan terus percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.